pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat. Kemudian selanjutnya sambutan-sambutan. Kemudian yang ketiga pemberian cenderamata. Yang terakhir tutup. Dan nanti setelah penutupan ada seminar, ya, seminar oleh pemateri. Selanjutnya sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran, kita buka dulu acara seminar ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Agus Krisnanda SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah bismillah wa syahadu amri wa berkata lisan yang kau amma ba'du. Terlebih dahulu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini masih ada kesempatan umur, komunikasi dan sebagainya. Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia seminar sebagai keluarga besar Unimus. Juga terima kasih kepada pihak sekolah yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Bambang, yang telah memberikan izin kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam, pluralisme dan multikulturalisme. Dan dalam pembelajaran itu ada dibagi 3 kegiatan. Yang pertama, mahasiswa itu diwajibkan untuk membuat jurnal. Yang kedua adalah melaksanakan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga adalah membuat laporan buku. Itu kewajiban, dan ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran mata kuliah PAI Pluralisme dan Multikulturalisme. Ini sebagai buku panduannya, dan saya akan berikan kepada Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan bisa diterima dan dimanfaatkan.
Tepuk tangan, Nak. Kalau tidak ahli, sulit untuk membuat buku seperti ini. Bapak doakan kalian bisa. Buku itu adalah dibuat sekitar 2 tahun. Jadi kalau fokus mungkin bisa beberapa bulan. Karena tidak fokus, ya 2 tahun lebih lah. Tapi mudah-mudahan buku itu bisa bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat. Buku itu adalah merupakan buku yang ketiga. Buku yang pertama tentang karakteristik remaja dalam perspektif agama Islam, hukum, judulnya delinkuensi, dan pendidikan. Buku yang kedua adalah tentang masyarakat madani, dan buku itu adalah buku yang ketiga. Buku yang keempat dan kelima masih diedit di penerbit, yaitu tentang hikmah baca Al-Quran dan serba-serbi agama Islam. Mudah-mudahan yang kedua buku ini segera terbit. Mohon aja. Jo, sorry Jo. Boleh bisa. Terima kasih Bapak. Dan ini kenang-kenangan dari kami mahasiswa S2 PAI. Mudah-mudahan menjadi kenangan terindah bagi SMK 12 Bandung bahwa kami pernah mengadakan seminar di sini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pak Ustadz Heri Suherwan SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berdoa untuk keberkahan dan kelancaran acara ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Bapak Ferry Firmansyah SPD.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Marwan Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pluralisme dan multikulturalisme. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 12 Bandung beserta para wakil kepala sekolah dan Bapak serta Ibu Guru SMK Negeri 12 Bandung. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan S2 PAI Uninus Bandung dan tidak lupa siswa-siswi SMKN 12 Bandung yang kami banggakan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, pakai tetap semangat ya. Bisa diulang? Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian sholawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua. Bapak dan Ibu serta siswa-siswi semua, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada 3 pembicara yang luar biasa. Yang kali ini akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae-nya. Yang pertama pembicara yaitu Bapak Sahidin SPDI. Beliau bertugas di SMKN 12 Bandung sebagai guru PAI, kemudian pengalamannya sebagai narasumber K13 pelajaran PAI tingkat provinsi dan kota tingkat SMK. Kemudian beliau juga sebagai narasumber kurikulum Merdeka di Karawang bagian P5, tim pengembang kurikulum Merdeka Provinsi Jawa Barat sampai sekarang, dan berikutnya tim MGMP PAI Provinsi Jawa Barat bidang kurikulum sampai sekarang. Tepuk tangan untuk Bapak Sahidin. Selanjutnya pembicara kita yang kedua yaitu Bapak Wawan Setiawan SAG. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 9 April tahun 1974. Kebetulan tugasnya di SMK ini sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pengalaman organisasi, beliau sebagai ketua IPNU Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya, ketua MUI Kelurahan Pajajaran, dan anggota bidang dakwah MUI Kecamatan Cicendo, pembina Majelis Taklim Kota Bandung. Tepuk tangan untuk beliau. Dan berikutnya di samping saya ada pembicara ketiga yaitu Bapak Ferry Firmansyah SPDI. Beliau lahir di Cianjur. Lahirnya di Cianjur ya Pak? Cianjur. Terpagi ternyata. Bulan Juni tahun 1986. Subhanallah masih muda ya. Alamat rumahnya Ciracap, Sukabumi. Alamat kantornya SMA Negeri 1 Ciracap. Pendidikan terakhir S1 PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu Bapak dan Ibu serta siswa-siswi SMK 12 yang hari ini akan membersamai kita dalam seminar ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita akan mulai. Yang pertama tentang kenakalan remaja akan disampaikan oleh Bapak Sahidin SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama
Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa terkumpul di ruangan multimedia ini untuk thalabul ilmi beserta silaturahmi. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya diberikan amanah salah satunya untuk menyampaikan materi pada topik pendidikan agama Islam, pluralisme dan multikulturalisme dengan tema kenakalan remaja, tetapi Bapak sendiri akan fokus kepada stop bullyingnya. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masih semangat? Masih ya? Karena dengan kalian duduk di sini, insya Allah kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena thalabul ilmi itu satu kewajiban bagi kita. Mohon maaf ya, sambil berdiri saja ya, Bapak dosen. Mohon maaf sambil berdiri. Semuanya, di sini temanya tadi stop bullying ya. Coba angkat tangan, Bapak ingin tahu di sini pernah nggak kalian mengalami bullying, baik di sekolah di sini atau di rumah kalian masing-masing? Silakan angkat tangan. Yang perempuan ada lagi? Jangan malu-malu ini dengan Pak Said. Meskipun Pak Said tidak ngajar kelas 11 ya, tapi Pak Said fokusnya ke 12 ketiga Bapak. 3 orang. Coba Pak Said ingin bertanya dulu ya ke temannya. Kita interaksi saja ya. Tidak usah malu-malu karena ini pembelajaran. Kalau kita ingin tahu, ini. Jawab Pak. Nih, silakan. Namanya siapa? Silakan Pak. Namanya silakan. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin senior, izin rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Rian Misha Fatanabila dari kelas 10 1. Dulu saya pernah dibully waktu SD. Dibulinya tuh karena anak baru pindahan gitu, dan nggak bertahan lama sekolah di sana karena dibulinya tuh kayak dijenggut, terus lagi makan ditendang makanannya. Iya. Berarti dampaknya psikologi pada kamu sendiri bagaimana? Akibat dari bullying itu sendiri? Dulu sempat gak mau sekolah, cuman sama mama dipindahin lagi ke sekolah awal. Oh iya. Itu ya. Kalau di sekolah sini pernah gak? Enggak. Alhamdulillah berarti aman ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, berarti aman semuanya ya. Coba tadi siapa lagi yang angkat tangan yang tadi? Yang laki-lakinya perwakilan? Nih yang Pak, nih silakan. Tadi ya, silakan kasih. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin senior, izin rekan, izin memperkenalkan diri. Saya Yoga Kriswanto dari kelas 10 PM2. Izin menjawab. Dulu pembulian yang saya alami waktu SD kelas 4. Pas pertama pindahan ke Ranca Ekek. Dulu pembulian yang saya alami itu fisik Pak. Oh fisik ya. Fisik karena anak baru gak tahu apa-apa, diajak ke tempat kosong. Diajak ke tempat kosong. Ya. Terus ngajarnya mah katanya mau ngasih sesuatu dan dikasih coklat deh. Terus gimana dampaknya? Nah dampaknya saya termotivasi buat balas dendam. Dan itu sudah. Gitu aja. Tapi alhamdulillah sekarang ada nggak teman-teman kalian yang membuli kamu? Alhamdulillah. Tidak ada. Ya, berarti aman ya di SMA 12 Bandung? Ya alhamdulillah ya alhamdulillah. Ya terima kasih. Ya. Masih dendam nggak? Sekarang masih dendam nggak? Udah ya, tidak boleh ada dendam ya. Itu salah satunya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bullying? Bullying itu apa perundungan? Sudah jelaskan sama Bapak di PowerPoint-nya. Dari contoh barusan ada mewakili, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Apa itu bullying? Silakan ada yang mau memberikan tanggapan?
Ada? Coba di sini lihat. Bullying atau perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara fisik, lihat. Ada verbal maupun verbal ataupun sosial di dunia nyata atau di dunia maya. Kalau di dunia maya biasanya seperti apa? Nah, ujaran kebencian. Kalian kan sekarang punya HP masing-masing. Itu hal yang simpel oleh kalian. Misalnya ada komen, tidak bisa ada kemarin timnas ya. Timnas kalah sama negara yang lain misalkan. Kita benar-benar misalkan wasitnya kita bunyi. Itu ya tidak diperbolehkan ya, dibully. Itu salah satunya kalau kemarin dicantumkan dihubungkan dengan timnas ya. Apa yang membuat seorang tidak nyaman? Tadi kan udah jelas, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Tadi kan merasa tidak nyaman ya, langsung keluar dari sekolah. Tadi juga ada yang mau balas dendam, tetapi itu tidak diperbolehkan. Akibat apa? Itu akibat bullying, itu salah satunya. Terus perundungan bisa diibaratkan sebagai benih. Nah inilah tawuran, pembunuhan. Itu awal mulanya biasanya diawali dengan bullying. Hal yang sepele oleh kita diucapkan kepada orang lain, tetapi membuat orang lain itu sakit hati. Kita lihat di media sosial, kadang-kadang ada orang yang hanya diketik di media cyberbullying ya, media sosial. Itu kalau ada bukti fisiknya menghina keluarga tersebut, langsung dilaporkan ke polisi. Bukan hanya sepele mungkin, tetapi itu dampaknya luar biasa. Makanya harus berhati-hati, karena sekarang itu ada undang-undangnya yang kalau seandainya kita misalkan dibully, itu bisa juga dilaporkan dibully itu. Makanya tadi akibat dari bully itu bisa tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan. Tapi alhamdulillah di SMA 12 itu belum pernah mendengar bahasa itu kalian tawuran dengan sekolah yang lain, berarti aman lah. Tetapi kalau di kota Jakarta biasanya sering kita lihat di media sosial, karena itu lingkungan juga biasanya itu. Tapi alhamdulillah di 12 itu aman, itu ya. Nah ini barusan ada pluralisme dan multikulturalisme ya. Karena topiknya itu salah satunya. Pluralisme supaya kalian tahu ya, meskipun tadi Bapak Dokter sudah menjelaskan. Pluralisme itu dari bahasa Inggris pluralism terdiri dari dua kata, plural, beragam, dan isme, paham, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme itu merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Jadi otomatis yang tadi bully itu tidak termasuk pada ini, pluralisme itu. Karena pertentangan. Kalau seandainya misalkan tidak bully, itu termasuk. Jadi kebalikan ya, dampak negatifnya. Kalau seandainya misalkan kita bully, berarti ini pertentangan adalah pluralisme itu sendiri. Karena harus saling menghargai warna kulit, ras, suku bangsa, gitu kan. Makanya ada di sini multikulturalisme. Jadi misalkan di sekolah kalian di sini ada di kelas ada yang dari Papua, ada? Ada. Biasanya warna kulitnya apa? Kita misalkan kita bully, kita ya, kalau kita sakit hati. Itu jangan sampai ya. Apa dari segi fisik, karena terlalu besar, terlalu badannya gendut ya, apa besar, gendut misalkan, dibully juga misalkan, itu tidak diperbolehkan. Tapi pas saya suka sering dengar itu, ada sebagian anak yang suka menghina nama orang tua, mempermainkan nama orang tua. Itu jangan sampai ya. Pas saya itu suka mendengar itu dipermainkan nama orang tua itu, atau memanggil nama temannya sendiri itu dengan panggilan yang seperti hewan. Itu sering mendengar itu. Itu tanpa di kelas oleh kalian, silakan informasikan, itu tidak baik gitu. Itu salah satunya. Jangan sampai terjadi di SMK 12 karena dampaknya luar biasa itu dari perilaku bullying itu sendiri. Selanjutnya ya.
Nah ini dasar hukumnya. Kenapa Allah SWT melarang untuk melakukan bullying? Itu dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Coba di sana, di mana kata-katanya? Di mana kata-kata bullying itu sendiri? Coba pasti ingin tahu. Nih yang lagi tidur. Nah, bangun. Pagi-pagi sudah ngantuk gitu. Tadi malam ngapain sih? Kasih ingin tahu? Hah? Nggak tidur? Sudah tidur. Terus terusan? Lagi mimpi. Lagi dengerin. Coba pasti ingin tahu dalam surat Al-Hujurat ayat 11 di mana kata-katanya kita itu tidak diperbolehkan bullying. Kelihatan? Kelihatan. Gimana? Boleh pakai ini juga. Tinggal dibacakan aja maknanya di sana. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok. Ya, itu ada kata kuncinya. Maksud olok-olok itu gimana? Menurut kamu? Mengolok itu kayak ngejek atau kayak ngerendahin gitu. Merendahin. Pernah kamu mengolok-olok temannya? Enggak. Enggak pernah. Jelas ya. Karena dilarang dari surah Al-Hujurat ayat 11-nya. Itu bagus, alhamdulillah berarti tidak pernah. Kalau pasti ingin tahu, terima kasih ya. Coba yang ini yang belakang. Coba mana lagi? Yang termasuk bullying itu sampai tidak diperbolehkan mengolok-olok. Kelihatan nggak? Pakai kacamata pun nggak kelihatan. Kelihatan? Nggak kelihatan? Oh iya, jangan tuh. Tapi kan kelihatan. Coba yang ini, coba punten. Oh iya, sepatu. Coba. Selain ngolok-ngolok, Apa? Ini manggil fisik. Di sana ada. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Pernah memanggil temannya yang julukan buruk? Ya pernah juga pernah ya? Alhamdulillah aman berarti ya. Contohnya seperti apa kalau memanggil julukan yang buruk? Misalnya dia tuh bilang kalau dia tuh kurang fisiknya gitu. Oh, kurang fisiknya. Terus di sisikin gitu. Oh, Mas, iya. misalnya contohnya maaf, kamu mah gendut banget gitu. Oh, di kelas kamu kan kamu main ya? Pernah nggak mendengar ada teman kamu yang seperti itu? Ada Pak. Ada. Berarti sekarang tugas kamu untuk menjelaskan kepada teman kamu bahwa itu tidak diperbolehkan. Dasar hukumnya ada surat Al-Hujurat ayat 11 gitu. Itu di sana ada lagi seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itu orang yang zalim. Berarti kalau kalian pernah melakukan seperti itu, cepatlah bertobat karena ada hablum minanas kan ya. Ada hubungannya manusia dengan manusia. Kalau pernah di media sosialnya misalkan mencatat, mencemooh orang lain, berarti harus segera dihapus karena itu akan menjadi saksi di akhirat. Kalau yang positif nggak apa-apa, nggak masalah. Share yang positif itu nggak apa-apa, itu sebagai bekal kalian tadi akhirat. Karena salah satu yang akan mendapatkan kita itu, menolong kita itu salah satu adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan misalkan sekarang ada materi tentang ada bermedia sosial, kalian share yang positif aja. Jangan sampai yang negatif, karena itu akan menjadi saksi juga di akhirat. Terima kasih ya. Gitu. Jadi jelas ya, dasar hukumnya dilarang. Kenapa bullying itu tidak diperbolehkan? Itu surat Al-Hujurat ayat 11. Entar kalian informasikan ke teman-temannya kalau seandainya ada yang membuli ya. Selanjutnya ya. Bentuk-bentuk bully. Nah, ini ya. Ada verbal, ada fisik, ada sosial. Verbal pertama ada membentak, berteriak, memaki, bergosip. Cobalah ke bapak ibu guru-gurunya di sini, pasti ingin tahu. Coba ibu punten. Ibu pernah menggosip gak bu? Karena nama kita ingin tahu aja, ibu pernah menggosip gak? Apakah gak pernah, atau jarang, atau bagaimana gitu? Punten ya ibu, punten gak apa-apa. Menggosip itu kenapa itu termasuk bully gitu?
Salah satunya bentuknya verbal. Halo. Mungkin namanya ibu-ibu. Ibu namanya. Bisa dikatakan tidak pernah bisa menghindar. Selalu ada yang mengikuti, ada yang jadi biang gosipnya gitu kan. Maka itu termasuk bullying, ya itu juga termasuk dosa, meskipun yang menggosip gitu kan. Biasanya pergi ke pengajian tujuannya ngobrol, gosip, akhirnya makan pulang-pulang tidak dapat pahala. Kalau seperti itu ya habis palanya. Mungkin itu di ibu-ibu rentan sekali ketemu satu orang nambah satu orang, akhirnya Nambah dosa lagi. Ya biasa seperti itu ya. Iya, makasih Ibu rekan ini realita ya. Oh iya, realita pasti itu. Coba ada lagi Bu Haji Titin mau menanggapi, pernah nggak Ibu ngegosip? Nah di sini Bu Haji Titin itu artis ya, yang suka nyanyi. Wah, yang menghibur-hibur itu Bu Haji Titin begitu. Lengkap MC artisnya di sini. Betul, tidak salah. Yang soal ini waktu muda sih Pernah pasti dulu ya, betul. Tapi sudah kesini ternyata yang namanya gibah itu memang mudarat. Artinya apabila ada ibu yang bicarain orang lain, tentunya kita hindari dengan yang lain seperti itu. Bisa renang ya, biar ibu-ibu kita bisa renang ya. Artinya tadarus bersama, nah seperti itu. Jadi untuk menghindarinya jadi berolahraga begitu ya, terus baca Quran bersama gitu baca kan. Quran bersama dan lain sebagainya, puasa bersama-sama juga, kita puasa sama-sama. Mengingatkan dalam hal positif juga. Karena itu akan menghindari dari apa yang tidak diinginkan, apalagi untuk menggibah seperti itu. Alhamdulillah, berarti habis contoh ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih ya dari ini. Perundungan itu ada cyberbullying ya. Tadi sudah jelas. Salah satu contohnya adalah menyebarkan kabar bohong. Itu harus berhati-hati, hoax. Karena sekarang itu merajalela ya di media sosial itu. Kita harus benar-benar teliti. Kita harus benar-benar baca dengan bijak mana yang benar-benar kita kirim ulang lagi ke grup atau tidak. Kalian harus cari dulu sumber yang faktanya yang semestinya. Karena itu juga akan berdosa kalau kalian kabar berita belum ada faktanya, tetapi sudah disebarluaskan. Itu stop di kalian saja cukup, jangan disebarluaskan kepada orang lain. Karena waktunya ya tidak terasa ternyata ya. Nah, di mana dan kapan terjadi perundungan itu pasti di manapun ya, bisa di mana saja dan kapan saja, yaitu ada 24 jam. Jadi otomatis kalian harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Ingat, HP kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu merupakan harta yang kalian miliki. Orang tua juga akan berdampak kalau orang tua kalian tidak mengingatkannya. Jadi kalau jadi orang tua harus cek HP-nya bagaimana takutnya disalahgunakan kepada anaknya. Nah itu ya anak semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan, ada satu orang dulu tentang bullying dan syukur. Ya karena waktunya ya, karena dibatasi karena sekarang Jumatan masih ada 2 hari lagi materi. Kalau ada pertanyaan boleh saja langsung di kelas masing-masing atau lewat WA, meskipun Bapak tidak mengulang kelas 10-11 ya, jadi Bapak mengulangnya kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahidin SPDI yang sudah dengan luar biasa menjelaskan pada kita semua mengenai bullying. Mungkin tidak akan saya simpulkan lagi karena waktu, tapi nanti akan dibuka sesi tanya jawab setelah pembicara yang ketiga-tiganya sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang serba-serbi pendidikan Islam akan disampaikan oleh Bapak Wawan Setiawan SAG. Bapak punten 15 menit ya Pak. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
billah, bismillah, alhamdulillah, alladzi qadarana bil jamaah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadratil kiram wal muhtaram, Syekhuna al-Mukarram Dr. Marwan Al-Mukarramun, teman-teman seperjuangan Magister PAI tahun 2024. Semua yang hadir di majelis ini insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Insya Allah dalam keadaan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf berdiri biar kelihatan. Semuanya masih semangat hidup? Alhamdulillah. Masih betah di dunia? Oke, tidak ada pilihan nomor 2 dan nomor 3. Acungkan tangan yang masih betah. Alhamdulillah semuanya. Yang masih betah, jangan pilih yang lain. Kalau masih betah hidup di dunia, pilihlah menjadi hamba yang mulia. Insya. Kalau mulai sudah tidak betah hidup di dunia, pingin mati, wafatlah dalam keadaan syuhada. Amin. Tangan sini semua. Hidup mulia. Hidup mulia. Atau mati syahid. Atau mati syahid. Hidup mulia. Hidup mulia. Atau mati syahid. Atau mati syahid. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Mengawali jumpa kita di materi serba-serbi pendidikan Islam, insya Allah kita akan mengenal aliran Wahabiyah dan Ahmadiyah. Kita terlebih dahulu dengarkan dengan iman salah satu ayat Allah dalam surah Yasin ayat 30. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihi mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah ruginya bagi seorang hamba padahal datang kepada mereka satu utusan tetapi mereka malah tidak mengikuti apa yang disampaikannya. Malah ngaguguyonkeun. Apa ngaguguyonkeun bahasa Indonesia-nya? Mempermainkan. Apa makna daripada ayat ini? Kita tidak usah melihat siapa yang datang, siapa yang berbicara, tapi kalau kita harus melihat apa yang dibicarakannya. Maka pada pertemuan kali ini sangat singkat sekali. Kalau tidak salah saya sudah hampir 5 menit ya. Berarti tinggal 10 menit lagi. Untuk lebih jelasnya kita insya Allah nanti akan sesi tanya jawab kalau ada. Mudah-mudahan tidak ada biar cepat pulang. Kita akan bicarakan mengenai aliran Wahabiyah dan Ahmadiyah. Saya tidak akan bertanya karena kalau bertanya kalian tidak akan tahu. Jadi memperlambat kalimat nantinya. Insya Allah. Kedua aliran ini penting diketahui oleh kalian. Kenapa penting diketahui kedua aliran ini? Sebab yang pertama, Wahabiyah diklaim sebagai paham yang memecah belah umat. Apakah betul? Jangan dulu jawab. Jawab nanti kalau sudah paham. Yang kedua, Ahmadiyah dipatwakan MUI sebagai aliran sesat. Maka kedua hal ini kita akan bicarakan bersama-sama di sini. Mudah-mudahan ada makna dan manfaat guna kehidupan kita dunia dan akhirat. Sekilas tentang Wahabiyah dan pahamnya. Yang pertama, bahwa Wahabi adalah gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi yang lahir 1115 dari Najd, Semenanjung Arabia.
Mereka sering juga menamakan dirinya sebagai muwahhidun, yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan keesaan Allah atau tauhid. Tetapi mereka juga menyatakan bahwa mereka bukanlah sebuah madhab atau kelompok aliran Islam yang baru, tetapi hanya mengikuti seruan dakwah untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang paling benar. Jadi mereka mengatakan bahwa Islam yang paling benar adalah mereka. Kalau yang paling benar mereka, berarti yang lain benar. Kalau dia benar, yang lain salah. Kalau kita paling benar, yang lain bisa jadi benar. Oke, paham ini enggak? Mudah-mudahan tidak paham sehingga kalian bisa membaca lebih lanjut nantinya. Oke, salah satu di antara paham yang mesti kita ketahui yang menyebabkan terjadinya di antara para ulama, terjadinya di antara para umat sebagai pemecah sehingga umat itu terpecah-pecah, salah satu di antara yang disampaikan oleh Al-Maqbullah Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Beliau ini adalah ulama terkemuka yang menganut paham aswaja, bahwa orang yang berusaha memperoleh kasih Tuhannya dengan cara mengunjungi kuburan dan orang suci bukanlah orang yang bertauhid, tetapi termasuk orang musyrik. Jadi ketika kita berkunjung ke kuburan untuk berdoa, menurut kita di pandangan mereka kita termasuk orang musyrik. Itu salah satunya. Tidak boleh melakukan qasidah, melakukan bacaan Al-Quran, qiraat seperti tadi, tidak boleh. Melakukan qasidah seperti lagu-lagu musik-musik walaupun kelihatannya Islami, tidak boleh. Tidak boleh membaca kitab sholawat seperti Dalail Khairat, Burdah, Dibat, karena di dalamnya adalah banyak memuji dan mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mempelajari sifat wajib dan mustahil bagi Allah, sebagaimana dalam kitab Kifayatul Awam yang sering kita baca. Prihatin. Aliran ini meyakini bahwa kenabian belum tertutup dengan Muhammad SAW, sehingga mereka mengatakan bahwa Nabi yang terakhir Nabi itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Aliran ini meyakini bahwa Jibril turun kepada Mirza Ghulam Ahmad dan memberinya wahyu yang sama adalah Al-Quran. Mereka berkata, tidak ada Al-Quran kecuali yang berasal dari Ghulam, tidak ada hadis kecuali yang dikatakan Ghulam, dan tidak ada Nabi kecuali di bawah kepemimpinan Ghulam. Al-Quran mereka bernama Al-Kitabul Mubin. Ia bukan Al-Quran kaum muslimin yang sering kita baca saat ini. Agama dan syariat mereka adalah agama dan syariat independen, dan kawan-kawan Ghulam adalah para sahabat. Tidak ada jihad, harus taat secara mutlak kepada Inggris, karena uli amri yang sebenarnya adalah Inggris. Semua orang adalah kafir, sehingga dia memeluk Ahmadiyah pada Qadianiyah, dan siapa yang menikah dengan non Ahmadiyah maka dia dianggap sebagai hal yang kafir. Salah satu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai fatwa ulama tentang sesatnya aliran Ahmadiyah. Pada tahun 1980 MUI menetapkan aliran Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Keputusan tersebut diperkuat melalui keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 11 dalam Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia 15 tahun 2005. Kenapa mereka mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah itu adalah sesat? Ada indikator yang harus kita pahami sehingga kita bisa paham nantinya. Kenapa disebut sesat? Indikator aliran tersebut dikatakan sesat seperti yang dirumuskan dalam Rakernas di Hotel Saripan Pasifik Jakarta pada tahun 2007. Yang pertama, dikategorikan aliran tersebut sesat. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Dan ini sebetulnya kalau kita bisa pahami dari semua indikator ini,
salah satunya adalah yang kita kenal dengan Ahmadiyah, maka kita harus waspada dan berhati-hati. Kita tidak usah bangga bahwa kita pada saat ini adalah tidak masuk ke dalam aliran tersebut, dan kita jangan sakit hati, kita jangan ngewa. Kita jangan benci kepada mereka yang tidak seihobi dengan kita. Kenapa? Rasul menyampaikan bahwa kita sadar ataupun tidak bahwa ada seseorang manusia yang lahir dari rahim muslim, hidup selamanya muslim, mati dalam keadaan muslim. Itu keinginan kita. Ada seorang yang lahir dari rahim kafir, keluar di dunia selamanya kafir, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Itu yang kita hindari. Ada seorang yang lahir dari rahim muslim, keluar selama hidup muslim, matinya dalam keadaan kafir. Dan ada juga dia mati, dia hidup lahir dan rahim kafir, dia hidup selamanya kafir, tapi dia mati dalam keadaan muslim. Itu semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bahwa apapun yang mereka lakukan, jadikan sebuah pelajaran untuk kita, sehingga kita tidak pernah membenci kepada siapapun, dan itu semuanya adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wawan Setiawan yang sudah menyampaikan materi tentang serba-serbi pendidikan Islam. Beliau menyampaikan dengan luar biasa. Nanti siswa dan siswi boleh menyiapkan pertanyaan. Kalau bisa nanti pertanyaan satu untuk Bapak Sahidin, satu untuk Bapak Wawan, dan satu lagi untuk Bapak Peri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pembicara ketiga, yaitu Bapak Peri Firmansyah SPDI, tentang disintegrasi bangsa. Pada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentunya kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan minimal kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan umur beserta kesehatan sehingga bisa patepung lalung paamprok jonghok dina ieu mahfalah dina ieu acara. Kugimana mudah-mudahan urang sadayana senantiasa aya dina panantenna Allah Subhanahu wa taala, dina keberkahan, dina rahmatna Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salamnya Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, termasuk kita umat yang mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Marwan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SMKN 12 Kota Bandung, yang saya muliakan dan juga saya banggakan, Besti S2 Unimus, alhamdulillah lulus bersama insyaallah ya. Dan tentunya sekalian yang
ganteng-ganteng dan cantik. Gantengnya banyak, cantiknya cuma satu orang. Ya alhamdulillah ada yang cantik di sini juga satu orang. Pang cantik nanya jadi antawis sadaya siswa di dianya. Inilah ciri khas SMK. Jadi abdi mah seorang isu. Kami di SMA Cilacap. Alhamdulillah gitu. Matakan upah milabet ka kelas sok semangat. Semangat hoyong ngajar Pak. Alhamdulillah para hadirin sadayana. Nu tadi nu sadayana Bapak materi parantos ngaden pribados ge bade ngaden supados ketingali jakung henteu na gitu nya. Teu jakung teuing teu penek teuing sareng lah pokona mah kitu nya. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Alhamdulillah dina dana kieu pisan pribados pangtebihna benyakan mah. Pribados teh orang Cilacap. Cilacap teh di mana? Terang Palabuhan Ratu. Palabuhan Ratu terangnya upami ujung genteng terang. Ayo terang itu tah di Pelabuhan Ratu ke ujung genteng teh tadi genteng teh Cilacap. Di Palabuhan Ratu ke ujung genteng teh upami lancar 2 jam. Upami ti Cilacap ka Sukabumi teh 5 jam. Upami ti Cilacap ka Bandung upami teh macet teh nanaon maju terus 10 jam. Janten pribados teh tadi nama aduh hoyong dongkap ka dia teh hoyong lelesoan hoyong ngagoler atau nunutan gitu nya seperti itu. Tapi keluargi alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk bisa bersilaturahim dengan para adik-adik dan juga para besti-besti gitu ya di sini. Yang mana saya mendapatkan materi ataupun harus menyampaikan berkenaan dengan disintegrasi bangsa. Anak-anakku, ya, karena memang di sini saya, walaupun usia saya tidak terlalu jauh beda dengan kalian. Kalian berapa tahun? 17 ya, saya 19 tahun. Alhamdulillah ya. Bapak juga mengajar di SMA Negeri 1 Cilacap, guru PAI, dan memang senantiasa berinteraksi dengan kalau Bapak dokter itu senang di gym, makanya di usia yang ini masih terlihat, saya kira Pak dokter tuh usia 50 tahun. Ternyata masih sampaikan tadi hampir mendekati 70, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak dokter. Kalau Pak dokter ini senang nge-gym, kalau saya tadi kurikulum putranya tidak terlalu ini. Saya senangnya sebetulnya senang bela diri gitu ya. Saya di SMA Cilacap ngajar bela diri juga, karate gitu. Alhamdulillah. Duka saya ini ya teh, tongkrong guru agama tapi senang basket, senang bela diri gitu ya. Ari gelut nama teh. Itu tiba ya supaya biasa seperti Pak dokter gitu nya, biasa awet muda Pak dokter. Mudah-mudahan berkah di Pak dokter ka urang sadayana terlihat masih terlihat awet mudanya, Pak Kiainya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar. Saya belajar, teman-teman juga, sekalian kita sama-sama belajar berkenaan dengan disintegrasi bangsa. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi itu diartikan sebagai keadaan yang tidak bersatu padu, ya, terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan, itulah disintegrasi. Kemudian apa yang dinamakan dengan disintegrasi bangsa? Menurut Surjono Sukanto, yang dinamakan disintegrasi bangsa itu adalah proses pudarnya norma dan nilai di dalam masyarakat akibat adanya perubahan pada lembaga kemasyarakatan, yang pada akhirnya muncullah nilai dan norma subjektivitas kelompok yang dilandasi oleh perasaan senasib dan perjuangan untuk menetapkan kelompok lain sebagai musuh. Jadi, saya nanya, di sini ada K-popers?
yang suka K-pop gitu ya. Ada ya. Insya Allah gitu ya. Nah, coba kita lihat di Semenanjung sana, Korea. Di Korea itu kan ada 2 Korea, benar nggak? Ada 2 Korea, yang satu Korea Utara, yang satu Korea Selatan. Ini terjadi disintegrasi bangsa. Kenapa? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Disintegrasi bangsa ini disebabkan oleh apa? Karena nanti ada disebabkan oleh internal, kemudian kultural, struktural dan sebagainya. Ada yang tahu penyebabnya? Ya, saya nanya karena memang kalian belum tahu. Gitu ya. Disebabkan karena adanya perbedaan ideologi. Yang satu Korea Utara ideologinya adalah ideologi komunis. Kalau Korea Selatan ideologinya adalah ideologi demokratis. Padahal kalau misalkan keragaman, melihat keragaman, justru di negara Indonesia inilah yang paling banyak ragamnya, multikultural dan multi etnis. Dan bahkan di sini, kalau mungkin di Cilacap hanya sedikit lah Pak Kiai ini, Pak Dokter, di Cilacap itu terbilang sedikit orang Sunda, orang Cilacap hukul gitu nya. Anu pribadi itu paminyarasnya ngageureun. Nah, itu ciri khas Jepang mah geureun. Itu karena itu gitu ya. Kalau di sini mungkin banyak ya, ada multi etnis juga ya. Ada dari Palembang, Sumatera ya, ada juga dari wilayah Papua sekolah di sini. Dan yang luar biasanya tadi setelah saya mendengar di sini tidak ada tindak bully. Berarti di sini telah menanamkan nilai-nilai integrasi bangsa yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu kece badan ya. Gitu ya. Menurut kalian. Baik. Indonesia itu luar biasa. Nah, dan harusnya Indonesia ini menjadi rujukan negara-negara yang memang multikultural yang tidak bisa disatukan. Nah, persingkat saja karena waktunya sepertinya 5 menit lagi. Kalau serset jumpa sama teman-teman saya, luar biasa nih, ganteng-ganteng dan cantik. Ya. Guru-gurunya juga luar biasa. Ya. Apa yang menjadi penyebab disintegrasi bangsa itu? Ya. Dari sekian banyak, maka saya akan mengambil 8 saja. Penyebab disintegrasi bangsa yaitu ada faktornya atau sebabnya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ada pada diri manusia itu sendiri, individu manusia itu sendiri. Seperti halnya intoleran, melihat orang lain beda sama kita, dibully, itu sebab internal. Itu dapat memantik penyebab disintegrasi bangsa. Awalnya dari api yang kecil, perbuatan yang kecil, sehingga nantinya merembet ke hal yang besar. Kasus kerusuhan Poso itu dari hal yang kecil. Awas, hati-hati ya, guys. Hati-hati guys. Yang berikutnya adalah sebab kultural. Ya, kultural kan sudah disebutkan dari bahwa Indonesia adalah multikultur. Banyak budaya-budaya yang ada di Indonesia. Budaya Sunda itu seperti ini, budaya di Papua itu seperti ini, budaya di Sumatera itu seperti ini. Maka itu semua kalau misalkan tidak bisa adanya toleransi ya, maka menyebabkan akibatnya adalah disintegrasi bangsa. Kemudian struktural. Ya, ini berkaitan dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak adil ya, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Kemudian saya sebut ya, kemudian perbedaan ideologi. Saya sudah sebutkan tadi ya. Di Indonesia juga pernah terjadi hampir perpecahan. Dulu ada bahkan di Jawa Barat sendiri pernah muncul disintegrasi bangsa diakibatkan karena tidak puasnya ataupun ada yang ingin mendirikan di Jawa Barat itu DITI ya, DITI
itu akibat dari perbedaan ideologi, ya, cara pikir ataupun juga bagaimana dia memahami terhadap agama, kemudian tidak ada, intinya tidak toleransi seperti itu. Kita hidup di mana seperti itu, ya. Kita kan punya ideologi yang ada di Indonesia itu, ideologi kita itu Pancasila dengan slogannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap seperti itu. Kemudian ketimpangan demografi, ya, seperti yang terjadi sekarang, mungkin banyak hal, salah satunya ada ketimpangan demografi. Di Papua mungkin sekarang kita sudah bertahun-tahun gitu ya, Papua terjadi konflik yang dimana di sana ada organisasi Papua Merdeka, KKB, kriminal bersenjata seperti itu ya, kelompok kriminal bersenjata. Itu diakibatkan salah satunya adalah ketimpangan demografi. Kaya di sana itu, lumbung emas, tapi orang sana apa tidak kaya? Salah satunya itu, ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian iklim politik yang tidak sehat. Ingat 2019 kita hampir saja terjadi chaos. Ada perbedaan antara bancet dan kampret gitu. Cebong dan kampret gitu ya. Hampir kemarin juga terjadi lagi. Untung ada 3 tuh. Jadi tidak ini ya. Ada kadrun. Aduh, masya Allah itu. Untung di Indonesia ini masih banyak yang tolerannya daripada yang intolerannya, luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah tingkat toleransi yang menurun di masyarakat yang sudah disebutkan tadi. Ingat, ketika kita tidak toleran terhadap budaya, terhadap personal seseorang atau hal yang lainnya, termasuk warna kulit dan sebagainya, ini akan menyebabkan disintegrasi bangsa. Kemudian yang terakhir adalah terhambatnya kemajuan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi ini akan mengakibatkan banyak pengangguran sehingga timbul kriminalitas, sehingga yang pada akhirnya adalah kalau misalkan dibiarkan tentunya menjadi penyebab disintegrasi bangsa. Berikutnya, bagaimana cara kita mencegah disintegrasi bangsa? Cara mencegahnya tentunya kita harus belajar. Bahkan kalau misalnya sudah pernah mengajarkan tentang patriotisme, cinta akan tanah air. Bahkan di negara kita, khususnya sebagai warga NU itu kita mempunyai semangat juang dari seorang ulama ketika melawan penjajah itu dengan hubbul waton minal iman. Ada lagunya ya, ada ini. Itu sebagai penyemangat kita. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Itu bukan tanpa dasar, karena Rasulullah pun begitu cinta kepada Mekah dan Madinah. Ada contohnya, sehingga ulama mengatakan hubbul waton minal iman. Berikutnya, menghilangkan primordialisme berlebihan. Memegang teguh agama, memegang teguh nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki memang penting, akan tetapi jangan berlebihan. Ingat, kita harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Kalau di Aswaja itu ajaran yang dikenal itu ada tawasud, kemudian tawazun, kemudian i'tidal, kemudian tasawuf, gitu ya. Jadi seimbang, pertengahan, seimbang, tegak lurus, toleransi yang tinggi. Nah, itu coba dipelajari, gitu ya. Dan itu memang yang harusnya menjadi ada pada diri seorang ataupun juga warga negara di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah selektif dalam memilih informasi. Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat, ini berkaitan dengan pemerintah kepada warga masyarakatnya, dan juga yang terakhir adalah melawan berbagai gerakan separatis. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan, bisa saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian dan juga anak-anak sekalian. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang sudah menyampaikan dengan luar biasa 3 materi. Yang pertama, kenakalan remaja, topiknya yaitu cegah bullying atau perundungan, kemudian serba-serbi pendidikan Islam, dan yang barusan tentang disintegrasi bangsa. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk 3 pembicara kita. Baik, untuk selanjutnya kita
buka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada adik-adik sekalian yang mau bertanya, boleh mengangkatkan tangan. Angkat tangannya 3 orang. Ya, yang pertama, yang kedua, satu lagi. Nanti dari Bapak Ketua Panitia, Pak Iqbal, sudah menyiapkan hadiah. Door prize. Prize-nya. Cuma 2? Oh, ada 3. Oh, banyak. Oh, banyak. Setelah mendengar door prize jadi banyak. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga. Kalau 5 boleh nggak Pak? Ada 5? Nggak apa-apa. Oh ya, nanti jawabnya singkat saja ya, 5 ya. Silakan yang pertama untuk berdiri. Sebutkan nama, kelas, dan langsung ke pertanyaannya. Hadiahnya ucapan terima kasih ya. 2M. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nur Ramadan dari kelas 11 AVS 1, Elektronika 1. Izin bertanya tentang yang tadi kemudian. Jadi di SMK ini terkenal dengan bintalnya, yang di sana tuh si junior diajarin sama senior. Terus pertanyaan saya, apakah senior yang pengen dihargai sama juniornya itu termasuk pembelian? Karena emang saya pernah jadi junior itu merasa tidak dihargai oleh senior. Langsung ke yang kedua ya. Langsung ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Putra dari kelas 11 AFF 2. Izin bertanya Pak kepada Bapak Ferry. Tadi itu kan berbicara tentang disintegrasi bangsa. Mengingat bahwa disintegrasi bangsa seringkali dipicu oleh ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi. Bagaimana ajaran Islam tentang keadilan sosial dapat menjadi solusi untuk mencegah disintegrasi, dan bagaimana pandangan Islam terhadap peran pemerintah dalam menjaga keutuhan bangsa, khususnya dalam mengatasi isu-isu separatis dan konflik sosial. Terima kasih. Yang ketiga. Langsung yang ketiga ya. Tadi yang tengah kalau salah. Yang tengah. Oh, yang ini dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pawan Setiawan. Nama yang Muhammad Yusuf dari kelas saya 1. Dan harus Pak, Pawi ayah aliran sesat di Indonesia, tapi sanes berujuk ke anu gede gitu, mau melalui tiga ngumpul, eta kemana nanggapinnya gitu kedah di padaran sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya untuk mengenai integrasi bangsa, bagaimana cara membangun kesadaran akan kesatuan di tengah perbedaan dalam suatu masyarakat, dan apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat tentang integrasi bangsa? Bagaimana cara membangun kesadaran akan kesatuan di tengah perbedaan dalam suatu masyarakat, dan apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah disintegrasi bangsa tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari kelas 11 ACM 1. Saya ingin bertanya tentang soal bullying. Nah Pak, kan tentang bullying itu sangat marak sekali di Indonesia, mau itu dari SD, SMP, serta SMA atau SMK, atau bahkan di kuliah. Nah, karena kan saya sebagai duta hukum Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti tentang kasus bullying. Nah, karena itu saya akan menanyakan kepada Bapak atau kepada guru-guru agama, bagaimana solusi kepada siswa SMK, SMA, karena otaknya itu sudah berubah. Sedangkan kalau ke anak SMP, nah itu sih masih bisa gimana ya? Kalau itu SMP atau SD masih bisa nurut. Nah, sedangkan kalau anak yang udah memasuki umur dewasa agak susah, serta
ya susah aja gitu Pak. Meskipun udah dikasih tahu hukumnya itu apa dan jeratan itu, pasal-pasalnya itu apa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jawabannya. Tadi masalah bintal ya. Masalah bintal biasanya ada namanya di sini tuh poltar ya. Ya, poltar itu biasanya emang Bapak lihat kadang-kadang ada yang sudah seniornya, biasanya itu kurang menghargai kepada temannya yang juniornya. Nah, kalau menurut dari sana, kalau kalian merasa tidak nyaman dari sikapnya tersebut, otomatis itu termasuk kepada bullying itu sendiri ya. Kalau seandainya kalian tadi merasa saya tidak dihargai nih, tapi kalau bisa musyawarah terlebih dahulu, tanyakan kok kenapa misalkan pendapat saya tidak dihargai, itu harus ditanyakan terlebih dahulu apa penyebabnya gitu kan. Karena jangan sampai kalian sendiri yang merasa tidak nyaman ketika ikutan poltar itu sendiri gitu kan. Ingat misalkan kalian udah saya nggak mau lagi misalkan ikutan poltar karena misalkan kelasnya seperti itu. Jadi langsung musyawarah terlebih dahulu di tingkat poltar itu sendiri. Jadi harus ada masukan dari kakak juniornya, itu kakak seniornya. Kalau tetap seperti itu, laporkan saja ke bagian kesuaannya yang yang tentang bagian poltarnya ya kan ada ya, eskulnya itu salah satunya. Jangan kalian merasa tidak nyaman misalkan ikut yang seperti itu. Takutnya terjadilah ntar di luar misalkan perselisihannya itu salah satu. Tapi kalau motivasi poltar itu bagus, disiplinnya bagus itu. Kalau dilihat dari setiap hari ketika upacara pagi-pagi sudah ada nyapa di sini kan, itu bagus kedisiplinan juga ya, kalau dilihatnya. Tapi kalau tidak di dalamnya pasti tidak tahu karena kan yang ada yang bertugas khusus untuk mengenai poltar itu sendiri. Selanjutnya yang tadi yang masalah pertanyaan kelima ya Bu ya. Tanya tentang pola apa? Oh iya. Bagaimana solusinya karena anak-anak kelas anak-anak SMK itu biasanya susah diatur ya. Misalkan kalau udah diberi peringatan tetap aja besoknya melakukan seperti itu. Karena alhamdulillah di sini ada duta hukum juga ya dari perwakilan dari SMK 12 Bandung, itu luar biasa dari SMK 12 Bandung ya. Nah, salah satunya kalau bisa pertama kita itu berikan contoh terlebih dahulu oleh gurunya itu sendiri. Sering tahudan kan sebagai guru ya. Nah yang kedua, kalau misalkan kita sudah mengingatkan tetap seperti itu, ya otomatis kita misalkan hubungi dulu wali kelasnya, hubungi itu tetap seperti itu misalkan ya. Kalau parah ya guru BP-nya. Kalau tetap seperti itu ya otomatis ke orang tuanya. Karena biasanya terjadi perilaku seperti itu biasa faktor lingkungan dari keluarganya. Kalau anak nakal biasa ya. Kalau di sekolah kan hanya beberapa jam, dari pagi sampai jam 5 paling lama di sini. Tetapi kalau paling lama itu ada di lingkungan keluarga. Biasa terjadi pembulian ada di lingkungan keluarganya paling sering itu. Makanya terbawalah ke sekolah. Anak itu bandel. Jadi harus tahu dulu faktor apa saja di rumahnya seperti apa. Kenapa sih bisa terjadi bullying itu seperti itu misalkan? Kenapa tidak bisa diingatkan misalkan? Kalau tetap seperti itu tadi. Pertama, hubungi dulu wali kelasnya, datang guru PP-nya atau panggillah orang tuanya. Itu salah satu caranya supaya tidak terjadi, ada efek jerahnya supaya tidak terjadi bullying. Itu seperti itu. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Terima kasih untuk Pak Sahid yang sudah menjawab pertanyaan dari penanya pertama dengan penanya kelima. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua sama keempat itu ke Pak Peri. Pertanyaan yang kedua dari Maulana Putra, kesenjangan sosial, bagaimana ajaran Islam tentang untuk menghadapi kesenjangan sosial. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana membangun kesadaran persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Jadi langsung saja menjawab dua pertanyaan itu ya. Nanti yang terakhir Pak Ustaz Gawan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda Maulana ya. Luar biasa. Ini dari pertanyaannya sepertinya Anda calon profesor. Allah mustajib doa. Amin ya Allah. Insyaallah ya. Maulana.
ajaran Islam tentang keadilan sosial. Tentunya sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Islam dengan Al-Quran merupakan way of the life, jalan ataupun pembimbing hidup kita itu adalah Al-Quran. Berkaca dari sana, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 135 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin. Al-ayat. Dari ayat tersebut Anda dijelaskan bahwa Islam memandang keadilan itu harus benar-benar ditegakkan. Walaupun untuk dibagi aja. Ya, terima kasih sudah bertanya ya. Tepuk tangan untuk penerimanya. Hitung ya. Hitung. 1, 2, 3. Oke. SMK bisa. Oke. Nyampe. SMK bisa. 1, 2, 3. Das. Ya.